Alhamdulillah ballagna Ramadana syahrus siyam wal qiyam wa nas'aluhu subhanahu al-qabul wat tamam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Saudara-saudara ikhwatu iman, kita berjumpa kembali dalam kajian tentang Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mempertemukan kembali dengan Ramadan 1441 Hijriah ini. Dan ini adalah hari pertama Ramadan kita di tahun ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat mengenai amalan-amalan yang harus kita sempurnakan di bulan Ramadan. Agar kita meraih sukses di bulan ini, walaupun mungkin tidak sesukses bulan Ramadan yang sudah lalu, karena kondisi Ramadan kali ini sangat berbeda keadaannya dengan Ramadan yang sudah lalu. Amalan apa saja yang harus kita sempurnakan dan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini? Yang paling pertama tentu saja adalah yang paling pokok, yaitu saum di siang hari bulan Ramadan. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah menegaskan tentang wajibnya saum di bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185, ketiga ayat itu menegaskan tentang kewajiban puasa Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dipertegas oleh sabda Rasul alaihi wassalam, antara lain dalam hadis An-Nasai dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Demikian para ikhwatu iman. Lalu dalam hadis muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan penuh pengharapan akan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Itu pertama yang harus kita maksimalkan dan sempurnakan, saum di siang hari bulan Ramadan dengan segala keutamaannya yang akan kita bahas di kesempatan yang lain. Kedua, setelah saum di siang Ramadan adalah qiyam Ramadan, salat tarawih di malam hari bulan Ramadan. Ini juga adalah amal yang utama. Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah meriwayatkan, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri alias salat di malam hari bulan Ramadan yang populer disebut salat tarawih, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Keutamaan tarawih ini dijelaskan dalam hadis An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Dar. Utamanya dilaksanakan berjamaah di masjid rame-rame. Rasulullah bersabda, "Innahu man qoma ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya barang siapa yang bisa sholat tarawih bersama imamnya sampai tuntas, sampai selesai, maka Allah catat baginya seperti sholat semalam suntuk. Hanya saja tentu di Ramadan kali ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa menjalankan tarawih secara berjamaah di masjid karena kondisi dan situasinya yang memang seperti yang kita ketahui bersama. Namun demikian, tetap kita bisa menjalankan sholat tarawih di rumah kita masing-masing
mungkin berjamaah dengan anak istri kita. Itu yang kedua. Nah, keutamaan tarawih dan Ramadan itu luar biasa. Kita kutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan ini memiliki 2 jihad yang dapat mengukuhkan hatinya. Bersatu kedua jihad itu bagi umat Islam di bulan Ramadan. Apa? Yang pertama, jihad bin nahar ala siyam, jihad di siang hari dengan menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua, jihad bil lail alal qiyam, jihad di malam hari dengan mengerjakan salat tarawih. Nah, faman jama'a baina hadainil jihadain wuffiya ajruhu bighairi hisab. Siapa yang bisa menyatukan, menghimpunkan kedua jihad itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya tanpa hisab. Itulah keutamaan saum Ramadan dan salat tarawih di bulan Ramadan. Yang ketiganya adalah mudarasah Al-Quran. Orang Sunda bilang ngaderes Al-Quran. Membaca, mempelajari, mendalami, menghayati untuk memahami Al-Quranul Karim. Ini target yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Usahakan di bulan Ramadan ini kita akrab dan bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul itu senantiasa setiap malam bulan Ramadan bertadarus bersama Jibril alaihissalam. Itu yang Rasul lakukan. Dan karena itu kita mencontoh apa yang Rasul lakukan. Gimana tuh iman? Membaca Quran ini pahalanya keutamaannya luar biasa. Hadis At-Tirmidzi dikatakan Rasul bersabda, "Wala aqulu alif lam mim harfun," kata beliau. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan alif satu huruf, lam satu, dan mim satu huruf. Setiap huruf yang dibaca asyra hasanat, 10 kebaikan. Itu fadilah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadarus Al-Quranul Karim. Terlebih lagi, baca, tadarus, mendalami, menghayati Quran di bulan Ramadan. Ada 2 keuntungan sekaligus kita raih. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'an lil abad yaumil qiyamah." Quran dan puasa atau puasa dan Al-Quran di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Quran berkata, ini semacam metaforis yang Rasul bikin. Ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, kata puasa di hadapan Allah nanti, aku telah menghalangi dia, aku telah menahan dia dari makan, minum, dan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah kepadaku ya Allah izin untuk memberi syafaat kepada hamba yang berpuasa. Dan Quran pun berkata, "Mana'tuhun naum bil lail." Ya Allah, aku telah menahan dia untuk tidur di malam hari. Dia begadang membaca Al-Quran, membaca aku, kata Quran. Fasyafi'ni fihi, lalu berikan kepadaku izin ya Allah untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Allah berfirman, "Fayusyafa'an," keduanya itu saum dan Al-Quran diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Dan di hadis Muslim Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Baca oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Itu yang ketiga yang harus kita maksimalkan. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul itu adalah ajwadun nas, orang yang paling murah tangan, orang yang paling dermawan, suka memberi, dan murah tangan Rasul itu sangat amat menonjol di bulan Ramadan ini.
Nah, terlebih lagi dalam kondisi sekarang ini, di mana saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian, yang mendadak tidak punya penghidupan, maka menjadi satu keharusan bagi siapapun untuk membuktikan iman di bulan Ramadan ini, bersodakoh, bersodakoh, dan bersodakoh. Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan, man fattara shaiman, siapa yang beri buka kepada orang yang berpuasa, kana mislu ajrihi, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa, ghairu annahu la yanqusu min ajrihi shaim syai'un, tanpa dikurangi pahala puasa mereka barang sedikit pun. Sedekah di bulan ini, khusus bulan Ramadan, saat kondisi masyarakat sedang sulit, menjadi sesuatu yang memiliki keutamaan luar biasa. Yang keenamnya, ikhwatul iman, iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu bagian amal yang utama di bulan Ramadan. Sepanjang hayatnya, setelah bulan Ramadan disyariatkan, puasa disyariatkan, Rasul tidak pernah meninggalkan iktikaf. Bahkan di Ramadan yang terakhir, Rasul iktikaf selama 20 hari. Tentu di Ramadan kali ini, boleh jadi banyak orang yang tidak bisa iktikaf karena kondisinya sedang dilanda wabah virus corona. Yang keenam, yang harus kita sempurnakan di bulan Ramadan inilah mencari Lailatul Qadar. Malam yang paling agung dari seluruh malam dan lebih hebat dari 1000 bulan. Rasul bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufiralhu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan landasan iman dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Begitu cari Lailatul Qadar, kalaupun tidak iktikaf, orang yang beriktikaf punya kesempatan yang sangat terbuka untuk mendapat Lailatul Qadar. Walaupun tidak iktikaf, tetap bisa kita lakukan ibadah, baca Quran, zikir, doa di malam-malam terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah pernah bertanya, Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang harus aku katakan di malam-malam itu? Rasul menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau itu Maha Pemaaf, suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Demikian Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan. Yang keenam, ini yang sulit dilakukan, tapi harus tetap dijelaskan, yaitu umroh pada bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Hurairah Muslim dikatakan, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, umroh di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji. Hanya saja ini tidak mungkin kita lakukan karena kondisi di Saudi Arabia pun sama dengan kondisi kita sekarang ini. Baiklah, yang terakhir para ikhwatul iman, amalan yang harus kita sempurnakan bulan Ramadan ini adalah zakatul fitri di akhir Ramadan. Zakatul fitri, ini adalah amalan yang nilainya ada nilai ibadah sosial. Dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda, farada Rasulullah zakatul fitr. Rasul telah mempadukan zakat fitri. Tuhratan lis-shaim, pembersih bagi orang yang puasa dari segala hal yang kotor yang ia lakukan selama berpuasa, dan yang keduanya tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dua fungsi zakatul fitri, fungsi untuk yang berpuasa menyempurnakan puasanya, dan fungsi yang kedua fungsi sosial yang saya katakan tadi harus ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Demikianlah 7 amalan-amalan yang telah Allah syariatkan kepada kita di bulan Ramadan yang harus kita sempurnakan secara maksimal. Insya Allah kalau kita bisa menyempurnakannya, target saum untuk mencapai takwa itu dapat tercapai secara sempurna, paripurna. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.